segini lumayan miring. Oke, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan saya Trisna Gelar, dosen praktikum komputer grafik ya. Jadi ada dua dosen teori, Pak Yudi sudah ketemu kan kemarin? Sudah. Yang bisa ini jelasin kemarin teori sampai mana? Perkenalan sudah masuk ke ini nggak? Perkenalan komputer grafik? Belum. Oke. Jadi kalau dari praktikum sendiri tuh nggak jauh sama teori ya. Jadi kita implementasi algoritma dasar komputer grafik baik 2 dimensi atau 3 dimensi di praktikum. Jadi nggak jauh beda. Outputnya yang ingin diberikan pada kalian tuh supaya kalian kompeten untuk merancang sama merealisasikan karya multimedia 2 dimensi berdasarkan pengetahuan dari dasar grafika komputer. Jadi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk bahasan utamanya ada 6. Jadi ada matriks 2 dimensi, grafik primitif, garis, lingkaran, bentuk dasar lain ya. Lalu transformasi, translasi, rotasi, dan scaling, dan komposit. Jadi gabungan antara translasi, rotasi, dan scaling. Lalu ada komponen multimedia lain ya, kayak objek 2 dimensi sama nanti terakhir kalian bikin animasi 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi juga sama, awal ada perkenalan. Kalau di praktikum berarti perkenalan penggunaan toolsnya. Jadi di 2 dimensi itu kita pakai processing. Di sini sudah install semua. Alhamdulillah ya. Lalu Blender untuk 3 dimensi. Tapi Blendernya tuh kita ya di sini ada yang minat bakatnya di desain. Cuman berapa? 1 orang? Sisanya nggak berbakat. Tenang aja. Jadi kita nggak full ke memodelkan dengan jiwa seni, enggak. Kita pakai scripting, jadi pakai Python juga. Jadi antara 2 dimensi dan 3 dimensi itu selaras. Jadi kalian meskipun nggak punya jiwa seni, tapi misalnya memahami tentang membuat objek 3 dimensi ya, terus nempelin biasanya irisan, terus gabungan dan lain-lain sih aman, karena kita mainnya di codingnya. Lalu kalau transformasi geometri itu mengubah objeknya posisinya ya. Bedanya sama 2 dimensi, kita ada 3 aksis ya, X, Y, sama Z. Jadi ada kedalaman kalau di 3 dimensi. Kalau di 2 dimensi hanya 2 aksis saja, X dan Y. Atau tinggi sama lebar, atau panjang atau lebar gitu. Lalu ada komponen multimedia lain. Jadi ada tekstur, ada pencahayaan, ada lingkungan ya, environment, dan lain-lain. Tuh nanti, tapi semuanya itu di programming di Python. Jadi aman, meskipun nggak punya bakat, tapi bisa mengikuti di praktikum ini. Ini mudah-mudahan kita tidak polusi gitu ya, polusi semakin ini, tapi kita nggak akan ada hibrid ya. Mudah-mudahan kita offline terus supaya lebih efektif pembelajarannya. Lalu selama praktikum nanti hasil akhirnya kita bikin tugas besar karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi menggunakan processing dan Blender. Jadi nanti itu nanti ada ya. Nanti penilaiannya ini capaian individu dan kelompok nanti. Kalau individu untuk 2 dimensi, kalau kelompok itu untuk 3 dimensi. Ini tugas akhirnya. Nanti semua nilai digabung dengan nilai teori. Biasanya itu yang membuat nilai kurang itu karena di teorinya. Di praktikumnya sih aman. Ini contohnya, ini kakak kelas kalian yang sedang mau sidang, ini selamat ya di praktikum, tapi biasanya sulit di teori. Jadi
Seperti itu. Praktikumnya menyenangkan ya, terutama yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu lebih sulit karena kita implementasi algoritma-algoritma yang ada yang diajarkan di teori ya. Kalau di 3 dimensi nanti tinggal pakai translasi, tinggal pakai terus rotasi, tinggal pakai komposit juga tinggal pakai. Kalau 2 dimensi itu kita harus bikin sendiri dari nol. Kita nggak pakai yang sudah ada. Ini kalau capaian pelajaran mungkin dijelaskan kemarin ya sama Pak Yudi tentang EPS. Terutama ini implementasi algoritma ya, atau matematika menjadi program atau software. Nah itu utamanya di komputer grafik itu seperti itu. Oke. Sistem pembelajarannya 2 ya, ada PBL sama PJBL. Untuk PBL di komputer grafik 2 dimensi. Jadi problemnya itu kalian membuat library dari nol untuk membuat sebuah animasi 2 dimensi. Kalau di praktikum 3 dimensi itu PJBL karena kalian bikin tim. Satu tim terdiri dari 3 orang untuk membuat suatu karya 3 dimensi. Bisa bikin animasi, bisa bikin simulasi ruangan atau apapun. Ini lebih itu ya, lebih PJBL di sini. Oke. Biar kebayang, kita ada demonstrasi. Ini jadi biasanya saya mulai dari di Polbantu 2019, sekarang 2023 ya, udah 4 tahun. Biasanya tiap 2 tahun itu kita ganti-ganti bahasa pemrograman. Jadi awalnya kita pakai C gitu. Yang kedua kita pakai Godot, yang kakak kelas kemarin pakai Godot. Yang terakhir sekarang kita coba pakai Python. Kenapa gitu? Karena pertama jenuh ya. Yang kedua biasanya masih suatu pada tukar-tukaran kopi-kopi ini ya, tugas. Jadi sayang ya kalau kopi aja tapi nggak menjalani dari awal, itu ilmunya tidak terlalu maksimal. Jadi kita biasanya ganti-ganti. Terus sama kompleksitas dari tugas akhirnya juga berbeda. Biasanya kalian beruntung yang tahun pertama pakai Python, jadi tugas akhirnya bikin batik. Kalau yang kemarin bikin simulasi, jadi tingkatnya lebih tinggi lagi. Terus kalau 3 dimensinya sama karena kompleksitasnya sama. Ini contoh demonstrasinya. Ini yang tahun lalu ya. Ini yang akan kalian kerjakan di 2 dimensi. Jadi ini kalian bikin sebuah pola. Di sini ada segitiga ya. Lalu kita ini terlalu cepat ya. Oke. Ini kalau kita klik yang lain dia berubah-ubah patternnya. Lalu bisa juga movementnya, ini transformasi dan rotasi. Lalu nah ini polanya. Ini polanya bunga. Ini bisa dipercepat, bisa diperlambat, terus ukurannya diperkecil atau diperbesar. Nah itu ini yang akan kalian buat. Ini kalau kakak kelas kalian yang di D4 ya, D4 semester lalu itu simulasi, ini menggunakan Godot. Ini kelebihan Godot itu user interface-nya sangat bagus ya, tapi kelemahannya dia jadi berat kalau untuk bikin untuk tugas kita yang komputer grafik 2 dimensi itu, karena kita bikin satu-satu poin ya, bikin dari nol.
Jadi ini berat di sananya, tapi kalau secara untuk user interface sangat bagus. Oke, ini contohnya. Ini ada yang tahu ini apa? Ini judulnya gasoline engine. Jadi mesin ya, mesin bensin. Ini awalnya dia ngasih bentuk dasarnya dulu apa? Ini ada bodi mesin, lalu ada piston, lalu ada crankshaft, terus ada valve, terus ada ini apa? Busi ya. Ini mesinnya. Oke. Lalu ini untuk animasinya. Jadi kita ini masukin kunci nih. Ini kunci ya. Kunci diginiin. Dia bergerak. Ini ada pembuangan ya. Ada masukan, ada pembuangan. Lalu ukuran mesinnya kita bisa perkecil, bisa perbesar. Lalu kita mau kebut-kebutan. Jadi kalau kita tekan dia makin kencang ya. Kalau kita losin dia turun. Ini simulasi. Ini kalian nggak bikin ini, tapi yang sebelumnya. Oke, itu contoh aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada RPS pertemuan 1 ya. Hari ini kita tadi ya penjelasan tentang komputer grafik, terutama 2 dimensi dulu. Jadi yang kurang itu kita itu ada 14 pertemuan. 1 sampai 7 2 dimensi, 8 sampai 14 3 dimensi. Tapi 1 sampai 5 kita implementasi teori. 6 sampai 7 itu udah masuk ke tugas besar. Jadi tugas besar itu terdiri dari kalau 2 dimensi pembuatan model sama pembuatan animasinya. Sebagai ini, jadi biasanya tugasnya adalah kalian bikin pattern batik. Kayak tadi kan batik ya, bunga ya. Nah nanti dia di rotasi di apapun gitu ya, bergerak-gerak. Ini bebas ya, pokoknya pola. Kalau di sini ada yang suka Jepang-Jepangan gitu ya. Biasanya bikin crash Bleach mungkin. Saya terlalu tua ya komik animenya Bleach atau yang lain gitu ya. Crash Jepang gitu ya. Atau yang mau simple itu kakak kalian bikin Skandinavia pattern. Kalau Skandinavia pattern tuh hanya misalnya ikan, terus apa ya, polanya sangat sederhana. Atau yang di sini ada yang anak DKM masjid, pola-pola Islami itu nggak ada masalah. Oke. Oke, tadi ya kita tuh basicnya problem. Jadi kita pelan-pelan. Jadi pertemuan 1 sekarang kita mau memahami toolsnya dulu si processing. Pertemuan 2 analog sama teori kan, line, garis. Kita bikin algoritma garis Bresenham. Nah, yang line DDA-nya sudah kayak saya kasih di sini, nanti kalian download di zip-nya. Itu sudah ada implementasi line DDA, tinggal minggu depan Bresenham. Lalu minggu depannya lagi lingkaran dan elips, karena itu satu paket, karena sama aja sih lingkaran sama elips. Bedanya hanya kalau lingkaran itu R-nya itu 1 ya, kalau elips ada 2, ada yang panjang ada yang lebarnya. Bedanya itu aja. Terus yang sulit itu di transformasi. Kalau biasanya pertemuan 1 2 itu kalian tinggal implementasi yang ada di ini, di buku atau di teori yang diajarkan sama Pak Yudi besok. Kalau transformasi emang lebih sulit, tapi sebenarnya kalau dari implementasi gampang. Asal tahu cara merepresentasikan sebuah matriks menjadi matriks transformasi yang mudah dikalikan. Nanti ada namanya homogen koordinat. Kalau udah tahu itu diimplementasi di Python-nya gampang. Terus ini hari ini
Yang poin 3, kita akan melakukan eksplorasi processing Python untuk pembuatan aplikasi 2 dimensi. Tadinya ya mudah-mudahan kelas ini bisa selesai sampai task 2, tapi kelas yang sebelumnya hanya sampai task 1. Jadi kita coba mudah-mudahan bisa cepat. Oke. Sebelum itu ada aturan main kuliah ya. Aturan main kuliahnya seperti ini. Jadi kita kelas B jam 1 sampai 15.30, tidak ada PR, jadi diselesaikan di sini. Kalau tidak selesai gimana? Ada penalti nilai. Nanti penaltinya dijelaskan kemudian hari. Kalau daring, misalnya kalau daring kita pakai Meet, kalau enggak alhamdulillah ya kita offline di sini di lab 102. Lalu jangan lupa presensi akademik, ini itu ya berkaitan dengan apa sih namanya, sanksi akademik ya. Tapi kita itu cuma 1 SKS ya, tapi lumayan juga ya, 3 jam kalau tidak masuk. Ini jadi kalau kalian telat bebas boleh masuk, tapi pengerjaan sampai 15.30, tidak ada toleransi. Misalnya yang di sini apa? Yang anak himpunan di sini ada berapa orang, misalnya ada dispensasi, kalau mau sebelum hari komputer grafik, jadi mendingan nggak usah ikut sekalian gitu. Nanti ada waktu sendiri bisanya kapan, misalnya 3 jam misalnya di ruang admin gitu mengerjakannya. Nanti dikasih soalnya berbeda dengan yang telah mengerjakan sekarang gitu di reguler. Kalau yang sakit gimana? Sama ya. Yang sakit gimana ada nggak usah ngerjain dulu, mendingan sembuh dulu gitu. Sembuh dulu baru nanti setelah sehat baru ngerjain biar lebih efisien juga. Semua dokumen pendukung ada di sini. Nanti modul H-1 akan dikirim. Jadi kalau yang mau curi start H-1 sudah mengerjakan nggak ada masalah. Tapi saya kasihnya H-1 mudah-mudahan jamnya masih pagi ya. Kalau kemarin kebetulan malam. Praktikum tadi temanya 2 dimensi dan 3 dimensi, ada tugas besar. Ini harus selesai, nggak ada PR. Jadi biar saya tahu di semester ini kalian pasti banyak tugas yang lain. Ada juga tadi tuh yang mengerjakan sebelum masuk itu ada Java kalau nggak salah. Emang berat ya di semester ini, jadi saya maunya praktikum ini harus selesai 3 JP. Setelah itu terserah kalian mau belum selesai atau apa, nanti ada penaltinya. Tapi saya maunya 3 JP, jadi kalian jangan ada yang komplain kalau komputer grafik tugasnya terlalu banyak atau tugasnya menyita waktu, nggak ada ya. Kita nggak ada PR, 3 JP aja. Kecuali nanti pas tugas besar itu ada waktunya karena lumayan lama. Tugas besar tuh 6, 7 sama sebelum ETS. Itu kan nggak bisa satu kali udah sempurna ya kalau tugas besar, berkali-kali baru. Tapi di pertemuan ada milestone-nya yang harus diselesaikan. Oke, pada umumnya ini ya praktikum itu ada 3 sesi review materi teori. Nanti kalian yang minta ke saya teorinya yang mana, jadi nggak semua teori yang akan direview. Misalnya dari sisi penurunan rumus rotasi misalnya, atau dari sisi ini saya nggak ngerti yang lingkaran itu gimana, atau algoritma Bresemann itu gimana sih Pak gitu, atau line DDA itu gimana, itu boleh review materi teori. Jadi harus ada bekal dulu di kaliannya, jadi saling memberi dan menerima gitu. Lalu penjelasan modul nanti, lalu pelaksanaan praktikum. Terakhir pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas di 13.30 kumpulkan tugas gitu. Lalu nanti nilai akan diumumkan paling lambat H+3. Jadi nilainya selesai, sekarang hari Kamis ya. Kamis, Senin udah ada nilainya. Bahasa pemrograman baik 2 dimensi dan 3 dimensi itu pakai Python. Pada praktikum 2 dimensi library ini udah ya. Ini yang kita pakai PI5. Lalu
pendukung lainnya ada Pandas dan lain-lain, nanti diinstalnya pas pertemuan selanjutnya. Jadi kita belum pakai di pertemuan 1. Ini kalau yang mau curi-curi ini apa aja sih yang akan dikerjain, bisa lihat di sini apa saja. Nanti kalau TB itu to be announced ya, nanti kita tambahkan seiring dengan waktunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ini teh, aman? Salah ya. Oke. Paling apa saja sih yang akan dikerjakan biasanya? Kalian tuh dapat modul ya. Modul itu ada ini. Ada kotak di sini. Ini kalian masukin foto. Foto kalian biar saya kenal ya. Lalu ini ada mahasiswa 000, itu nama mahasiswanya diganti jadi satu aja. Satu kata ya. Misalnya Muhammad Alvin misalnya, Alvinnya aja. Kalau namanya banyak Muhammadnya, nama keduanya. Kalau namanya unik, nama pertama, gitu aja ya. 00 itu artinya apa? NIM terakhir ya, digit terakhir dimulai dari 034 ya. 034. Ini nanti misalnya modul 2 ini ganti jadi September berapa gitu ya, dan selanjutnya. Oke, bagi yang belum nanti atau yang salah kemarin, kita pakainya yang portable ya, biar apa ya? Kalian nanti kan pakai Java juga ya, yang OP kalau nggak salah ya, biar nggak bentrok gitu ya. Kalau pakai portable itu nanti Javanya masuk ke sini, jadi lebih aman lah. Ini kalau yang udah sih aman berarti ya, download lalu. Nah, jadi ini tuh modul ini ada beberapa yang kosong nih. Nanti kalian cari kira-kira yang kosong itu apa sih menunya gitu. Kalau yang atas kan main menu misalnya, yang kedua komen. Yang ketiga misalnya ini apa ya? Keempat apa, kelima apa? Sebenarnya di atasnya ada ya. Di atasnya namanya. Silakan ditulis sendiri. Lalu ini menambahkan processing bagi yang belum. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, lalu di sini ada kosong juga nih, setup sama draw. Nanti kalau kalian memperhatikan nanti kalian bisa ngisi sendiri. Terus ada mode processing, ada import mode, ada modul mode. Lalu ini praktikumnya. Jadi nanti tuh task 0 itu ada folder isinya task 0, ada 3 sketch. Nanti di sketch itu ada fungsi-fungsi built-in kecuali setup dan ini ya. Setup dan draw. Kayak line, ellipse itu fungsinya buat apa sih? Jadi tulis line, terus deskripsinya apa. Jadi nggak usah line 400 nya nggak usah, line-nya aja yang ditulis. Kayak gitu. Lalu ada task 1 Python basic. Di sini ada kekecilan ya. Ini perbandingan C++ dan Python. Ini cuman contoh aja ya, cuman contoh. Nanti kalian isi beda sama yang ini nggak ada masalah ya. Atau di sketch 3 itu ada contohnya. Ada contohnya yang pakai mirip dengan C. Kalian coba translate menjadi Python di sini. Seperti itu. Kalau yang ini nggak usah ya, built-in function sama. Lalu tugas task 1, nanti ada folder task 1. Task 1 itu ada program yang error. Jadi kita itu diminta untuk bikin bingkai sama bikin kartesian di dalam sketch yang kita punya. Nanti ada sebuah fungsinya itu draw margin sama draw kartesian. Nah, kalau kalian eksekusi itu ada parameter-parameter yang perlu kita isi. Itu kalian coba pahami dulu ini maksudnya apa sih? Dia butuh 4 parameter itu parameter apa? Jadi kalian bisa masuk ke dalam si fungsi-fungsi itu. Lalu ini task 2, kalau misalnya task 1 selesai dengan cepat, kita bisa masuk task 2. Task 2 ini lebih ke eksplorasi dari processing. Jadi kalian bikin sketch
sebuah karya 2 dimensi sederhana. Nah, ini pakai template dari tas 1. Jadi kita udah bikin kartesian sama ini, nanti kalian bikin karya 2 dimensinya di dalam situ. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ini ya, kita masuk ya ke sini ya. Ini kita close dulu semua biar nggak bingung. Jadi awalnya itu kalian nggak seperti ini ya. Kalian itu masih di sininya filesnya nggak ada, lalu objek inspektornya nggak ada ya. Kalian hanya ada ini Python sama shell ya. Jadi kalau di sini Python ini, kalau kalian eksekusi, itu kita akan ada ini sketchnya keluar di sini. Jadi fungsinya apa sih? Jadi kita ngegambar kotak selama kita memajukan atau memundurkan si mouse ya. Lalu kalau kita klik, dia akan berubah warna seperti itu, secara random warnanya. Programnya hanya seperti ini. Nah, ini kita dalam mode import. Jadi kita udah dikasih PY5-nya telah diimportkan. Mode yang kedua adalah di sini ya, imported mode for PY5. Mode yang kedua adalah modul. Artinya apa? Jadi kalau kita mau mengeksekusi ini, kita harus memberitahu bahwa ini tuh fungsi dari Python. Caranya gimana? Kita misalnya ini view files ya, kita klik. Ini contohnya di tas 1. Nah ini kita pakai mode modul. Jadi kita mengimportkan beberapa fungsi. Nah ini kita bisa kita klik ya. Contohnya ini. Kalau kita jalankan draw margin ini, jangan-jangan saya udah dibenerin ya. Nah, kalau kalian jalankan, itu dia pasti error. Oke. Kita coba ya. Kita jalankan. Nah, ini dia error karena fungsi A, parameter A tidak didefinisikan kayak gitu. Oke. Ini kalian bisa diklik ya, ini kontrol, tekan kontrol terus di mouse-nya dideketin sama ini fungsinya. Oke, karena dia bukan fungsi Python ya, karena nggak bisa di ini. Coba kalau yang ini PY5 size, nah ini dia masuk ke fungsi size itu apa sih, seperti itu. Ini bisa diklik ya, bisa diklik itu kalau kita masuk ke mode modul. Kalau balik lagi ke mode import, kita nggak bisa klik. Ini yang tadi. Oke. Nih kan kalian dari C ya. Terus gimana caranya belajar Python dengan cepat? Sebenarnya di praktikum ini kalian belum bikin algoritma atau belum bikin yang kompleks. Kalian hanya mentranslate aja. Ini saya punya variabel, saya pengen translate ke dalam Python. Paling mudah adalah menggunakan yang namanya ada yang tahu learn X in
y minutes. Ada yang tahu nggak ini? Learn x in y minutes. Oke. Kita bisa belajar side by side ya, bahasa pemrograman. Seperti ini. Jadi contohnya kalau komentar di C itu seperti ini ya, ada double slash. Kalau di Python gimana? Kalau single berarti kita pakai crash ya, atau hashtag ya. Kalau multiline kita kasih namanya petik 3. Ini petik 3. Terus bawahnya petik 3 juga. Itu multiline. Terus kalau kita mau bikin variabel, ini kita cari yang sama dulu ya. Bikin variabel. Kalau bikin variabel itu di C itu dia tipenya namanya static variable. Jadi kita harus kasih tahu dulu variabel ini apa, integer kah, float, double, long double gitu ya. Kita kasih tahu dulu karena C itu kan dia apa ya? Dia sangat kita harus segala sesuatu tuh kita harus definisikan supaya memorinya tidak bocor, ada kayak malloc dan lain-lain gitu. Oh di Python enggak. Kalau misalnya kita pengen bikin variabel x, tinggal x sama dengan 1, dia sudah ngerti bahwa 1 itu adalah integer. Kalau x sama dengan 2,0 dia udah tahu dia itu float, jadi kita nggak usah kasih tahu. Enaknya di situ. Nah itu namanya dynamic type atau dynamic variable. Lalu yang kedua bedanya, kalau C itu compiler. Jadi kita bikin dulu satu program sampai selesai, baru kita compile. Kalau Python dia interpreter. Interpreter artinya nggak usah semuanya kita bikin A sampai Z-nya. Misalnya satu bagian dari program kita langsung bisa eksekusi. Ini contohnya. Di bawah ini kan ada ini ya, ada kayak namanya cell. Ini kita bisa langsung otomatis lakukan misalnya sebuah eksekusi instruksi. Misalnya bikin variabel nama Trisna ya. Ini dia udah otomatis dia tahu nama itu string. Kalau misalnya nilai sama dengan 1, nama plus nilai, apa yang terjadi? Ini error karena nilainya bukan string, karena nilainya integer, nggak bisa. Nilai sama ini disatukan, bisanya kita kita gabungkan ke dalam sebuah string. Misalnya nama saya, nama, nilainya nilai. Jadi nilainya sudah masuk ke string. Kalau di sini bisa nama saya Trisna, nilai saya 1 kayak gitu. Jadi dia secara pintar dia tahu kita nggak bisa tuh nilai sama string digabungin, integer sama string digabungin. Jadi harus sama dulu kayak gitu. Lalu ada ini aritmatik biasa ya, tambah, kurang, kali, bagi. Ini baginya bagi float ya. Kalau bagi integer pakai ini, pakai /2. Bedanya bagi integer sama bagi float itu apa? Dia tidak fokus ke integernya aja.
5/3 satunya aja, komanya di mana? Komanya di ini modulo, atau sisanya di modulo, seperti itu. Terus di Python juga kita harus ngasih ini ya, hierarki. Misalnya mau apa dulu? Kalau ini defaultnya kan kali dulu ya, kali, bagi, baru tambah, dan lain-lain. Kalau ini kita kalau mau 1 tambah 3 dulu, jadi kita harus kasih kurung kalau maunya kita seperti itu. Ini dan selanjutnya. Kalau if sebenarnya hampir sama dengan di C, bedanya, oh ya, yang paling utama itu di Python itu nggak ada titik koma. Intinya itu. Terus yang utama lagi, hati-hati dengan tab. Karena nggak ada kurawal. Kalau di C kan ada kurawal ya, untuk menjelaskan bahwa satu fungsi itu satu blok atau prosedur itu dalam satu blok. Kalau di Python dia nggak mengenal sama kurawal. Jadi untuk membedakan satu fungsi dengan satu yang lain adalah dia tabnya sama nggak. Kalau tabnya berbeda itu berarti dia beda fungsi. Ini contohnya kita bandingkan ini ya, side by side fungsi di C. Ini ya, untuk array ini fungsi ya, 1 tambah add to integer tambah 2 integer. Ini di sini, ini bedanya ya. Di sini kita harus ngasih tahu mau keluarannya apa dulu. Baru di sini return x tambah 1 ini keluarannya adalah integer. Kalau di sini enggak, dia langsung aja dia otomatis. Kalau misalnya ini nggak ada return, berarti dia jadi prosedur. Kalau dia keluarannya return berarti fungsi. Jadi antara fungsi dan prosedur itu sama. Kalau di C itu beda ya. Ada void sama function. Kalau function itu keluarannya adalah tipe data ya. Kalau di Python dia enggak. Dia sudah kita nggak usah ngasih tahu. Pokoknya kalau kita mau returnnya sebuah nilai berarti dia fungsi. Kalau enggak dia adalah prosedur. Itu. Terus di Python itu kita bisa ngeluarin 2 outputan, bisa pakai tuple namanya. Misalnya returnnya nggak hanya 1, misalnya itu fungsinya add sama bagi misalnya. Kalau ditambah berapa, kalau dibagi berapa. Ini contohnya. Atau add sama kurang aja. Def add sama tambah kurang aja ya, tambah kurang x1 x2. Ini karena nggak ada kurawal, ada namanya titik 2 ya di sini ya. Tambah kurang return x1 tambah x2, x1 kurang x2 tambah kurang 5,3 itu 8,2 kayak gitu. Jadi bisa 2, bisa 3 dan selanjutnya. Oke. Ini fungsi. Terus kalau looping ya, looping yang rada berbeda. Kalau while itu sama ya, while di C sama while di Python sama, bedanya nggak ada kurawal, nggak ada titik koma, bedanya itu aja. Yang beda itu for. Nah kalau for itu ada ini, harus dipelajari. Kalau for di C itu kan ada 3 komponen ya, ada inisiasi, ada kondisi akhirnya, sama incrementnya. Kalau di Python nilainya itu kita harus definisikan dengan misalnya contohnya range. Kalau range itu berarti dari 0 sampai 3. Atau range itu bisa pakai 4,8.
Jadi ini awalnya 4 terus 8, atau ada ini bisa increment. Jadi defaultnya itu incrementnya 1, tapi kita bisa defaultnya incrementnya jadi 2. Seperti itu. 4, 6. Kalau misalnya kita incrementnya 1, oke, oh ya saya lupa. Nah ini indent tuh penting ya. Misalnya kalau kita nggak kasih indent kayak gini, dia bakal error. Dia nggak tahu itu si print itu buat siapa. Jadi makinnya penting ya. Oke, terus bisa juga kita punya array-nya bisa di looping. Ada yang pakai enumerate, ada yang langsung aja array-nya apa. Jadi for-nya langsung ke value. Ini contohnya dia pakai yang ada enumerate ya. Atau yang paling sederhana, nggak usah pakai enumerate, hanya value aja. Itu sama. Nanti enumerate kayak gitu nanti di pertemuan selanjutnya lebih detailnya biar kalian tidak terlalu banyak informasi ya. Tapi dasarnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tadi gimana? Beda yang paling kelihatan antara C sama Python apa? Apa? Oke, kurawal. Terus variabelnya tidak usah di ini ya, di assign ya. Bukan di assign ya, dikasih tahu dia integer atau enggaknya. State. Terus kalau di Python tuh penting banget yang tab. oke, tab indentasi. Terus satu lagi yang sederhana. Ya betul. Oke, kalau sudah aman ya, silakan dikerjakan. Ya. Oke, siapa namanya? Fauzi. Ya. Ini ganti dulu namanya nanti. Oh, bentar berarti belum gitu ya. Oke, yang sudah dapat modul silakan dikerjakan ya. Silakan kerjakan masing-masing dulu tas 0 sama tas 1. Nanti kalau aman lanjut ke tas 2. Arya, Fauzi, Faras, Fikri ya. Raffi, oke, sudah. Mulai dulu. Saya ada lagi, udah tahu jadwal saya. Senin, Kamis. Kalau Selasa sama Jumat itu kadang ada, kadang enggak. Kalau Rabu itu saya libur. Maaf, saya belum dapat modulnya. Udah? Siapa nih? Reno. Iya. Jadi baru masuk. Oh, baru. Makasih, Pak. Ya. Bisa. Kan cuti katanya.
Masih hubungi nggak? Hubungi Ansor nggak? Ya udah. Ya udah. Kalau ada yang lulus juga kalau misalnya pecat kayak gitu. Formalnya FTA ada FTA yang perlu ditandatangani aja. Cek lagi aja paling bawah FTA paling bawah. Tuh kalau udah kasih tahu ya, kalau ada kesulitan kasih tahu juga. Kalau begitu sih migrat itu udah habis. Migrat kenapa? Migrat data itu Saya kasih contohnya tuh ya. Saya ternyata datanya di rumah. Saya pernah bikin pakai filamen itu cepet. kayak file basel gitu serverless. Enggak sih, tetap pakai database. Paling kan nanti iya. Ada lagi? Ada dulu. Udah. Ya. Bentar tuh. Bentar ya, siapa tahu ada. Biar nggak lama tuh. Iya bang. Ada ya, kalau kayak nggak bawa apa yang ini di sini. Bawa kita nanti aja. Sorry. begitu sampai tanggal 29. Iya. Jadi seminar 3 harus sampai implementasi juga. Ya, nanti bisa cepat kok. Saya kasih itu aja di drive ya. Di download sendiri. Tuh boleh dinyalain. Saya harus tahu. Bebas asal mukanya kelihatan. Masih Pak. Yuk. Aditya Rahma Anjani ada? Adinda Ardianeka Saputra, Afiar Siti, Agista Diva, Ahmad Al Fazri, Ahmad Fauzi, Alvin Sukma, Alia Anggraini, Akila, Arya Putra,
Bari atau Berry? Bari. Danendra, Daniar, Fadel, Fahrizal, Faras, Fikri, Linda Santika, Zia Zakaria, Zakira, Zikra, Zia Zikra, Mahesya Setia, Muhammad Adi Saputra, Muhammad Faisal, Muhammad Ihsan Maulana, Muhammad Rafi Adha, Muhammad Saifullah, Reno Sebastian, Rizky Gunawan, Syira Hairunisa, Taufik Muhammad Ramadan, Tendi Wijaya.